Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Dimanapun kita berada, kita bersyukur pagi hari ini kita boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari persiapkan hati kita untuk kita beribadah pagi hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga yang kami sembah di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami boleh merasakan kebaikan Tuhan, kalau kami boleh ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah Engkau bertata di atas pujian penyembahan kami malam pada pagi hari ini. Biarlah Engkau berbicara bagi kami, urapi kami Tuhan. Setiap keluarga-keluarga yang beribadah di rumah masing-masing, lawatan Allah terjadi, kebangunan rohani terjadi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka dan kami tabiskan ibadah pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Kita naikkan satuan pujian Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Biarlah kasih setia Tuhan selalu menyertai kita. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu
sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita naikkan pujian dengan sungguh-sungguh. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, kami tak mampu Tuhan. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini, hari di mana kami boleh bersama-sama beribadah. Sebentar kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri menolong setiap kami, berikan pencerahan ke dalam hati dan pikiran kami, berbicara kepada setiap pribadi demi pribadi yang hari ini hadir dan mengikuti ibadah online pada hari Minggu ini. Terima kasih Tuhan, silakan menguasai seutuhnya. Nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan membaca satu ayat firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 12 ayat 9. 2 Korintus 12 ayat 9 akan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukupkanlah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus
turun menaungi aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seri khotbah di dalam bulan September ini diberikan tema atau diberikan judul Tegar di Masa Krisis. Krisis itu mempunyai arti bahwa keadaan yang buruk, keadaan yang berbahaya, mungkin bagi orang yang sakit ya mengalami krisis. Ini di mana dia ada titik, di mana titik yang sangat berbahaya dalam kondisi jasmaninya, atau masa suram, misalnya ketika ekonomi kita mengalami krisis, berarti ekonomi kita mengalami kesuraman, ekonomi yang merosot. Kemudian kalau dikatakan krisis kepercayaan, berarti kepercayaan hilang, termasuk krisis kepercayaan diri seseorang. Ketika dibilang dia sedang mengalami krisis kepercayaan dirinya hilang. Begitupun dengan iman. Kalau dikatakan imannya sedang mengalami krisis, berarti imannya sedang luntur atau mengalami moral yang merosot dan seterusnya. Krisis adalah sesuatu yang tidak baik. Krisis mungkin adalah sesuatu yang menegangkan, yang menakutkan. Tetapi saya bilang pada hari ini, krisis adalah sebuah titik balik. Sesuai dengan firman yang kita baca hari ini, cukupkanlah kasih karuniaku, karena di dalam kelemahanlah kuasaku, yaitu kuasa Kristus menjadi sempurna. Krisis adalah masa di mana kita mengalami kelemahan dalam ekonomi, kelemahan dalam jasmani, kelemahan dalam kehidupan rumah tangga, setiap hal-hal yang buruk. Nah, pada saat itu kita akan tiba di dalam satu kesadaran bahwa pada saat krisis terjadi, pada saat itulah kasih karunia dari Tuhan kita sangat butuhkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya teringat akan sebuah kata-kata dalam bahasa Mandarin yang bahasa Mandarinnya krisis. Bahasa Mandarinnya krisis adalah weiji. Weiji itu sebenarnya dua suku kata, kalau dipecah-pecah itu artinya we sendiri punya arti waktu yang berbahaya. Namun ji sendiri artinya waktu, sebuah kesempatan. Yang waktu adalah sebuah kesempatan di dalam satu waktu. Dan dua suku kata ini digabung yang disebut dengan weji, yang artinya weji itu artinya krisis. Nah, ini luar biasa sekali. Krisis di mana orang Tionghoa mempercayai di mana ada sesuatu bahaya, di sana datang sebuah kesempatan. Time of opportunity. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pikir ini senada dengan firman Tuhan yang kita baca hari ini, 2 Korintus 12 ayat 9. Pada saat kita mengalami kelemahan, Tuhan Yesus berkata melalui firman-Nya bahwa cukup kasih karuniaku, karena pada saat kelemahanmu itu terjadi, kuasaku, kata Tuhan, kuasanya menjadi sempurna. Nah, dengan kata lain, pada saat sesuatu yang buruk sedang terjadi, sebenarnya itu baik untuk kita. Pada saat krisis sedang terjadi, itu sebenarnya baik bagi manusia. Orang dunia mengatakan manusia, ilmu psikologi ya mengatakan manusia adalah makhluk yang sangat adaptif. Artinya manusia itu makhluk yang mudah sekali, sangat cepat dia beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Termasuk ketika sedang mengalami krisis, mau gak mau dia harus beradaptasi dengan krisis yang ada. Supaya dia bisa bergerak, berubah dan kembali kepada keadaan yang semula, bahkan keadaan yang jauh lebih baik. Dan firman Tuhan pun di dalam Filipi 4 ayat 13 mengatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika firman Tuhan mengatakan bahwa segala perkara itu bisa ditanggung, segala masalah bisa ditanggung oleh kita yang mengasihi Tuhan, ketika kita diberikan kekuatan oleh Tuhan.
Dengan kata lain, kalau orang mengalami masalah, dia hanya bisa tegar, dia hanya bisa kuat, dia hanya bisa beradaptasi bukan karena dia kuat, karena pada dasarnya dia kuat. Atau dia bisa beradaptasi karena pada dasarnya dia itu manusia yang harus beradaptasi. Bagaimana seseorang bisa beradaptasi tapi dia penuh dengan kepahitan? Mungkin dia akan bisa bangkit dari keterpurukannya tapi menimbulkan kebencian, luka yang dalam dan trauma. Dan itu bukan kesempurnaan. Justru adaptasi atau kebangkitan yang terjadi dari seseorang ketika dia mengalami masa krisis, ketika ada urapan kasih karunia, itu namanya orang-orang Kristen yang diberkati. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Dengan diberikan kasih karunia ya Tuhan, yaitu kekuatan untuk menghadapi hari-hari di depannya, dia akan bisa bangkit dan mengalami kemenangan, bahkan lebih dari sebelumnya, menimbulkan hal-hal yang lebih baik dari sebelumnya. Kalau ekonominya terpuruk karena krisis, dia akan bangkit dan ekonominya lebih baik. Kalau kepercayaan dirinya atau kepercayaan pada seseorang hilang, dia akan dikembalikan kepercayaan dirinya, bahkan lebih lagi dan lebih baik lagi, lebih sempurna lagi dan seterusnya. Mengapa Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan? Semakin besar seseorang mengalami masalah atau krisis, pencobaan dan ujian, saya katakan semakin besar kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada dia. Nah, karena itu ada 4 hal yang hendak saya bagikan bagaimana kita bisa bangkit dan tetap tegar mengalami krisis. Dengan cepat saya akan bagikan 4S. Yang pertama, sabar. Sabar menjalani prosesnya Tuhan ketika krisis itu terjadi. Proses memang sakit, tapi proses itu baik. Proses memang pahit dan tidak menyenangkan, tapi baik. Seperti mutiara yang harus mengalami proses sakit. Seekor kerang mengalami proses sakit dan tetapi dia akan menghasilkan mutiara yang baik. Sabar. Yang kedua, yang kedua, menghadapi krisis kita harus bersyukur. Bagaimana kita tidak bersyukur ketika Tuhan memberikan kesempatan. Di masa krisis, kesempatan itu juga datang. Kesempatan atau titik balik menjadi lebih baik lagi. Dan yang ketiga, sukacita. Filipi 4 ayat 4 dan 1 Tesalonika 5 ayat 16 mengatakan, sekali lagi kukatakan firman Tuhan, bersukacitalah. Dan 1 Tesalonika mengatakan senantiasa bersukacitalah, bersukacitalah senantiasa. Kata-kata di dalam ayat ini mengandung penekanan tentang bersukacitalah, bersukacitalah. Di masa krisis pun kita harus bersukacita. Ini memang aneh, tapi kalau ini adalah firman yang ditekankan berkali-kali, itu adalah mengandung sebuah janji, mengandung sebab akibat. Hati yang gembira adalah obat. Dikatakan bahkan ini adalah sesuatu yang gak masuk akal. Bagaimana kita mengalami krisis, mengalami sakit, penyakit, kita disuruh gembira. Tetapi bahkan ilmu pengetahuan pun menyelidiki. Sukacita, hati yang penuh ucapan syukur itu menimbulkan imun kita semakin kuat. Dan kita mampu menghadapi sakit penyakit. Mampu menghadapi masalah dengan pikiran yang lebih cerah, pikiran yang lebih cemerlang. Karena sukacita, karena hati yang bersyukur, karena bersabar. Dan yang terakhir, yang terakhir, setia. Setia. Kalau engkau hidupmu terus diberkati, tetap setia sekalipun engkau menghadapi krisis. Setia beribadah, berdoa, membaca firman, menyembah Tuhan, mencari Tuhan. Sekalipun kita sekarang saat ini tidak bisa ibadah di gereja, kita bisa ibadah di rumah kita masing-masing. Bahkan tidak dibatasi tembok, waktu dan ruang. Kita bisa beribadah kapan saja. Termasuk di dalam ibadah, membaca firman, memuji Tuhan, dan juga memberikan persembahan, memberikan pelayanan yang baik untuk Tuhan dengan waktu dan dengan potensi yang sudah Tuhan berikan kepadamu. Setia mengikut Yesus, apapun yang terjadi kita katakan, Tuhan, aku tidak pernah kecewa padamu, aku tetap setia mengikut Engkau. Setia dalam tertanam di gereja lokal. Kalau engkau dahulu
tertanam di gereja A, tetaplah setia. Sekalipun kondisi sekarang tidak memungkinkan engkau beribadah gereja lokal, tetap setia, tertanam dalam gereja lokal. Ikuti apa yang ada, apa yang diprogramkan dari gereja lokal. Apakah engkau harus beribadah online? Kalau GBI Batu Penjuru, ibadah online, ibadah live streaming, tidak hanya tiap hari Minggu, hari Selasa, ibadah VIP, ibadah PLT, kita ikuti satu persatu. Mari kita gunakan waktu ini sebaik-baiknya. Inilah waktunya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu. Kami percaya sekalipun di masa krisis Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tapi Engkau memberikan kasih karunia. Dan kasih karunia-Mu itu cukup bagi kami. Kami hamba berdoa pada pagi hari ini untuk setiap umat-Mu yang hadir mengikuti ibadah online. Hari ini Tuhan, Engkau memberi kekuatan pada kami. Engkau memberikan kemampuan pada kami untuk bangkit di masa krisis. Kami bertahan, kami tegar. Bahkan kami mengalami pemulihan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dan kami naikkan doa ini dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, warta yang tidak saya sampaikan hari ini adalah yang pertama, persembahan bisa ditransfer atau dikirim ke nomor rekening yang sudah ada, yang tertera di layar di bawah ini. Itu pun bisa didapatkan di info di grup WA Gereja GBI Batu Penjuru. Kemudian doakan juga persiapan panitia Natal. Kita akan tetap mengadakan Natal, mungkin secara live streaming atau bagaimana, nanti kita akan mendengarkan pengumuman selanjutnya. Kemudian yang ketiga, bagi Bapak Ibu yang membutuhkan paket sembako, harap menghubungi Bapak Gembala ya, jangan sungkan, jangan malu. Kalau memang benar-benar membutuhkan, Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi Bapak Gembala melalui WA yang sudah ada. Kemudian jangan lupa YouTube ini di komen yang positif tentu saja, yang membangun. Jangan lupa di like, kalau yang belum di subscribe, saudara subscribe atau berlangganan YouTube channel GBI Batu Penjuru Official. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita tutup ibadah pada pagi hari ini. Sekali lagi kita akan berdoa dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara menyerahkan hati dan pikiran kita ke hadapan Tuhan pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami menyerahkan setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu yang hari ini dengan setia mengikuti ibadah online. Tuhan, satu persatu Engkau tidak lewati, satu persatu Engkau jamah, satu persatu Engkau berikan pertolongan. Engkau sendiri yang memberikan jalan keluar kepada setiap masalah yang kami hadapi. Bahkan mujizat demi mujizat Engkau tunjukkan kepada kami, karena kami percaya kasih karunia-Mu itu cukup bagi kami dan Engkau tidak pernah melupakan, melalaikan kami. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami mau tutup hari ini dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Sekarang terimalah berkat-Nya, kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai-mu mulai dari sekarang sampai Maranatha. Amin.